Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Awarum. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor stambuk 040 2025 0421. Di video ini saya akan membahas tentang hukum perdata di Indonesia. Apa sih hukum perdata itu? Pasti teman-teman pada penasaran apakah hukum perdata itu dan bagaimana konsepnya dan bagaimana menurut para ahli tentang konsep hukum perdata tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan di video ini apa hukum perdata, bagaimana konsepnya dan bagaimana menurut para ahli dan bagaimana contoh kasusnya di dalam hukum perdata. Baik, mari kita membahas apa itu pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil seperti perjanjian, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, pernikahan, perceraian, dan kontrak. Hukum perdata juga biasanya berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan antara individu dan entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum setara. Hal ini berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang dengan negara atau pemerintah. Baik, yang kedua, mari kita membahas hukum menurut para ahli. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojokuno sebagai terjemahan dari Bürgerrecht pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil rights dan privilege. Baik, kita membahas menurut para ahli, yaitu Van Dune mengartikan hukum perdata khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya akan milik perikatan, sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Pendapat yang kedua yaitu Volmar. Dia mengartikan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Itulah tadi menurut para ahli tentang hukum perdata. Di samping itu, ternyata hukum perdata itu mempunyai dua kaidah, yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Mari kita membahas pertama, yaitu kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Oke, yang kedua yaitu kaidah tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan hukum perdata yang tertulis dan tidak tertulis. Mari kita masuk ke contoh kasus penerapan sehari-hari hukum perdata. Baik, mari kita masuk ke contoh penerapan hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan memberikan tiga contoh saja, yaitu yang pertama, perjanjian utang piutang. Misalkan si A meminjam uang sebesar 5 juta kepada si B dengan janji akan mengembalikan 2 bulan lagi, tetapi dia tidak mengembalikannya. Nah, bagaimana sih penerapan hukumnya itu? Nah, diatur dalam pasal 338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua, jual beli. Misalkan si C membeli laptop secara online, namun barang yang diterima tidak sesuai. Jadi penerapan hukumnya itu diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 1999. Dan yang ketiga yaitu sewa menyewa. Misalkan si D menyewa rumah milik E selama 3 tahun, namun E memaksa mengusir D sebelum masa sewa berakhir. Nah, penerapan hukumnya itu melanggar pasal 1548 KUH Perdata tentang perjanjian sewa menyewa. Baik, itulah tadi 3 contoh kasus hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita masuk ke hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Contoh kasusnya bagaimana sih? Ya, mari kita bahas, yaitu pertama, hukum perdata tertulis. Misalkan Budi dan Andi membuat perjanjian jual beli mobil secara tertulis. Budi sudah membayar lunas, namun Andi tidak menyerahkan mobil dan justru menjualnya kepada orang lain. Budi kemudian menggugat Andi ke pengadilan. Nah, analisis hukumnya itu dia si Andi ini punya kena 3 pasal, yaitu pasal yang pertama, pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Yang kedua, pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Dan yang ketiga, pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli budi dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.
Nah, yang kedua yaitu contoh kasus hukum perdata tidak tertulis. Nah, misalkan di suatu daerah adat Sulawesi Selatan, jika seorang laki-laki melamar perempuan lalu membatalkan pernikahan secara tidak sepihak, maka keluarga laki-laki wajib membayar denda adat atau uang panai kepada keluarga perempuan. Kasus ini tidak diatur dalam undang-undang tetapi diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat. Analisis hukumnya ini, kasus tersebut termasuk dalam hukum perdata tidak tertulis karena diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hukum adat diakui sebagai sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Baik, itulah penjelasan singkat saya tentang hukum perdata. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa hukum perdata memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan antar individu agar tercipta keadilan dan kepastian dalam hukum di masyarakat. Melalui pemahaman yang baik tentang hukum perdata, kita tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga belajar tentang untuk menghargai hak orang lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah kesadaran kita akan pentingnya hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.